Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Ramasyauki dari Shift 1 dari kelompok 20 Statistika 2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tugas mingguan dari Shift 1 nomor 1 dan 2. Yang pertama, PT Osik Steel adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis komponen baja untuk industri konstruksi. Perusahaan memiliki 5 mesin pemotong baja yang digunakan untuk memotong lembaran baja menjadi ukuran standar. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam waktu pemotongan antar kelima mesin tersebut. Lalu di sini ada mesin A, B, C, D, dan E. Dengan di sini ada waktunya, mesin A ada 52, 55, 53, 54, 56, serta dari A sampai E dengan masing-masing ada 5 waktu dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikasi 5%. Tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar mesin pemotong baja. Jadi di sini tugas mingguan dari ANOVA ini menggunakan software RStudio. Di sini kenapa menggunakan ANOVA satu arah? Karena ANOVA satu arah itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok yang berbeda berdasarkan satu faktor. Jadi ini hanya menggunakan satu faktor saja dari kelima mesin ini. Lalu faktor yang diuji itu hanya satu, seperti perbedaan rata-rata nilai dari keseluruhan waktunya ini, dari mesin A sampai mesin E. Lalu tujuan dari satu arah itu adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari keseluruhan waktu mesin A hingga E tersebut. Jadi pertama-tama kita bikin Excel-nya dulu. Lalu di sini Excel-nya di sini ada mesin, waktu pemotongan. Di sini ada masing-masing variabelnya itu ada 5 karena di soalnya ada 5, lalu dengan waktu pemotongannya juga ada 5, B itu ada 5 dari 50, 51, 49, 52, 50 hingga variabel E dengan 5 waktu dari yang terdapat di soal. Lalu berikut ini adalah caranya di RStudio. Jadi yang pertama itu kita adalah dengan menginstal package. Menginstal package-nya itu yang pertama ada package dari RedXL. Jadi RedXL itu untuk membaca file Excel berupa XLSX. Lalu ada package CAR itu digunakan untuk fungsi Levene test untuk uji yang homogenitas. Lalu ada Agricole. Agricole ini digunakan untuk analisis statistik lanjutan seperti uji ANOVA. Lalu GGPUBR itu untuk visualisasi data dari ANOVA tersebut. Lalu ini untuk mengaktifkan package-nya kita pakai syntax library dengan keempat package ini. Pertama kita download dulu satu-satu, kita running. Lalu untuk install package CKR juga kita running satu-satu hingga install package ggpubr. Lalu setelah semuanya ke running, untuk mengaktifkan package-nya bisa juga di sini kalau misalkan belum aktif, jadi di sini mengaktifkan package-nya supaya yang di package yang di sebelah sini itu terchecklist dan nanti bisa di running, bisa digunakan. Lalu untuk soal pertama, itu kan ANOVA satu arah dengan tingkat signifikasinya itu 5%. Yang pertama adalah kita input data dari Excel. Jadi pertama, open file, lalu import dataset from Excel, lalu kita browse. Untuk Excel dan RStudio-nya itu harus berada dalam satu folder karena supaya bisa terbaca di RStudio-nya itu. Jadi kalau misalkan tidak berada dalam satu folder, tidak akan bisa terbaca. Lalu kita
import datanya, kita import. Nah, lalu untuk soal yang pertama, itu sudah kita import yang Excel-nya, lalu kita akan mendefinisikan faktor serta variabel. Untuk yang soal pertama itu berada di sheet pertama. Jadi nanti sheet pertama di soal satu, sheet kedua itu ada di soal yang kedua dalam satu file Excel. Lalu kita definisikan faktor serta variabelnya. Kita running dulu. Jadi di sini untuk mendefinisikan faktor serta variabelnya itu digunakan mesin itu as faktor, lalu waktu pemotongan itu as numerik, sehingga mendefinisikan mesin itu sebagai kolom dan kolom mesin sebagai variabel itu faktor untuk kategorinya, serta waktu pemotongan itu untuk variabel yang numerik ataupun sebagai responnya. Lalu sudah kita run, lalu kita melakukan pengujian Levene test untuk homogen data. Apabila nilai P-nya itu adalah lebih besar dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data itu akan terpenuhi menggunakan sintaks Levene test dengan waktu pemotongan serta mesin. Kita running dulu. Levene test itu dilakukan uji Levene untuk mengecek apakah ragam dari waktu-waktu tersebut itu variansi serta antar grup yang mesin dari A sampai A, B, C, D, E itu homogen. Apabila P-nya itu adalah lebih dari 0,05, itu asumsi homogenitasnya itu terpenuhi. Lalu untuk yang hal ini itu kan untuk pengujian Levene, sedangkan pengujian Levene itu untuk mengecek apakah variansi ataupun ragamnya itu setiap kelompok itu sama ataupun homogen. Terus di sini hasilnya menyatakan bahwa apabila P lebih dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data itu terpenuhi. Karena di sini hasilnya adalah 0,1744 dan itu lebih dari 0,05, maka H0 itu adalah diterima sehingga asumsi dari homogenitas varians itu terpenuhi. Lalu kesimpulan dari yang pengujian Levene test itu adalah apabila antar kelompok mesin A, B, C, D, E itu memiliki variansi yang homogen ataupun sama, jadi asumsi homogenitas ANOVA satu arah itu terpenuhi ataupun homogen. Lalu selanjutnya di sini untuk pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Jika nilai P kurang dari lebih dari 0,05, maka asumsi kenormalan dapat terpenuhi. Ini untuk menguji kenormalan, yaitu menggunakan Shapiro test dengan waktu pemotongan. Kita running dulu. Didapatkan dengan p-value itu 0,2776. Lalu, di sini menggunakan sintaks Shapiro test itu untuk mengecek normalitas data. Lalu dengan hasil waktu pemotongan dengan p-value-nya 0,2776 dan W-nya itu adalah 0,95197, dapat disimpulkan bahwa data waktu pemotongan itu berdistribusi normal karena P lebih dari 0,05 sehingga asumsi normalitas itu terpenuhi. Lalu kita dapat penyusunan model ANOVA. Untuk soal nomor 1 kita running dulu. Lalu di sini di sini ada kolom PRF ini adalah di sini nilainya itu jauh lebih kecil daripada 0,05 sehingga perbedaan antara rata-rata waktu pemotongan untuk mesin-mesin A hingga E itu berbeda dan signifikan. Jadi H0 itu ditolak sedangkan
H1 itu diterima, sehingga ada pengaruh signifikan dari jenis mesin terhadap waktu pemotongan. Oke, untuk itu saya akan menjelaskan bagian di sininya, kolom yang di sini. Jadi untuk DF itu merupakan derajat kebebasan, untuk sum SQ itu merupakan jumlah kuadrat dari total variansi data mesin dan waktunya itu. Lalu untuk min SQ itu adalah rata-rata jumlah kuadrat, sehingga dari sum SQ itu dibagi dengan DF ataupun derajat kebebasan tadi. Lalu untuk F F value itu merupakan nilai statistik F dengan perbandingan antar variansi grup dalam grup lagi. Untuk PR F ini merupakan P value yang sangat kecil nilainya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. PT Avon Industries merupakan sebuah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang akan menguji pengaruh metode produksi dan suhu penyimpanan terhadap jumlah cacat produk dalam unit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi metode produksi dan kondisi penyimpanan yang optimal guna meminimalkan tingkat cacat dan meningkatkan kualitas produk. Adapun hasil pengujian yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Di sini ada suhu penyimpanan dengan derajat Celcius ada 170, 190, 210, 230 dengan injection moldingnya itu ada I, dan di sini injection modelnya ada 3, dan di sini suhu penyimpanannya masing-masing ada 170. Dengan metode produksi ini ada injection molding, terus ada blow molding dengan ada 3 juga yang di 170 derajat Celcius, dan ada extrusion molding di sini juga ada 3 sama dengan masing-masing ada 170, 190, 210 dan 230. Dengan menggunakan analisis ANOVA 2 arah pada tingkat signifikasi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Kenapa di sini menggunakan ANOVA 2 arah? Karena ANOVA 2 arah itu dapat digunakan untuk efek utama. Di sini juga soalnya ada efek utama sehingga menggunakan ANOVA 2 arah. Lalu untuk masing-masing faktornya, lalu untuk interaksi antar kedua faktor ataupun variabel, sehingga di sini digunakan ANOVA 2 arah. Lalu selanjutnya dibuat lagi Excel-nya. Di sini untuk soal nomor 2 kita ada di sheet baru sehingga nanti biar bisa kebaca di RStudio-nya dengan satu dokumen, satu file dengan yang nomor 1 ini ya, dengan sheet yang pertama. Lalu di sini ada metode produksinya ada I, B, E sesuai dengan soal. Lalu suhu penyimpanannya ada 170, 190, 210 hingga yang E ada 230 derajat dengan jumlah cacat produknya ada di soal. Di sini ditaruh aja hingga 16. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yang di RStudio untuk sintaksnya. Di sini untuk yang nomor 2, pertama kita juga untuk menginput data Excel-nya itu soal 2 read XLX X itu juga digunakan untuk membaca file Excel-nya. Untuk ini namanya harus sama dengan file Excel-nya dan harus satu folder juga dengan sheet 2 karena letak yang nomor 2 tadi saya meletakkan di yang sheet 2 untuk yang soal nomor 1 sheet 1. Lalu kita running aja. Lalu untuk mendefinisikan faktor dan variabel dependen. Lalu di sini ada metode produksi. Di sini ada metode produksi dengan suhu penyimpanan itu sebagai variabel kategorinya. Lalu untuk jumlah cacat di sini adalah sebagai numeriknya. Ini sama dengan yang nomor 1 tadi. Ada numerik sama kategori variabelnya. Juga menggunakan, tapi kalau bedanya yang di nomor 2 itu menggunakan as faktor, kalau yang nomor 1 itu sebagai as numerik. Untuk suhu itu faktor, lalu untuk produksi juga itu sebagai faktor. Lalu selanjutnya pengujian kita menggunakan pengujian Levene test pada homogen data. Kita running dulu.
didapatkan hasilnya adalah value-nya 0,1793 dan PR-nya adalah 0,9975. Ini sama kayak nomor satu, satu tadi, sehingga kesimpulannya itu homogenitas itu ragam terpenuhi karena P-value-nya adalah 0,9975 dengan P-nya kan itu lebih dari 0,05 dan itu H0-nya itu diterima variansi homogen sehingga 0,9975 kan di atas dari 0,9975 itu di atas dari 0,05 maka H0-nya itu diterima. Dan lalu selanjutnya kita sampai ke nomor satu tadi, kita pemeriksaan normalitas dengan menggunakan Shapiro test. Lalu kita eh, running aja sehingga didapatkan P value-nya 0,791 dan W-nya adalah 0,98138. Lalu karena P value-nya itu ada 0,791 dan di sini ada P-nya itu lebih dari 0,05, asumsi kenormalan ragam data itu terpenuhi. Jadi kesimpulannya, jumlah dari cacat produk berdistribusi normal ini terpenuhi karena di atas dari 0,05. Di sini P value-nya adalah 0,791 sehingga H0-nya itu adalah diterima. Untuk selanjutnya kita penyesuaian ANOVA. Lalu kita running dari penyesuaian ANOVA. Lalu untuk selanjutnya kita running penyesuaian ANOVA-nya. Nah, di sini penyesuaian ANOVA-nya menggunakan model atau lalu sama dengan linear model dengan jumlah cacat, metode produksi suhu, data dari yang soal kedua. Lalu didapatkan hasil dari beginilah dari respon jumlah cacatnya itu. Ini sama kayak nomor satu, tadi ada DF, sum SQ, min atau rata-rata, F value, lalu ada PR. Sama dengan nomor satu juga, DF itu merupakan derajat bebas, lalu sum itu adalah jumlah kuadratnya, lalu min SQ adalah rata-rata dari jumlah kuadrat, sum SQ-nya itu dibagi dengan DF, lalu F value-nya itu merupakan nilai statistiknya, serta PR lebih dari F itu P value, pun kayak hasil akhirnya gitu. Sehingga untuk yang nomor 2 di sini PR-nya itu didapatkan 0,001075 itu sangat jauh dari 0,05. Sehingga H0 itu juga ditolak. Jadi metode produksinya itu berpengaruh signifikan terhadap jumlah cacatnya. Lalu untuk suhu penyimpanan P value-nya adalah 0,008 0497 dan itu juga H0-nya itu ditolak karena suhu juga berpengaruh signifikan terhadap jumlah cacat dan itu juga jauh nilainya dari 0,05 dan interaksi antara metode produksi dan suhu P value-nya itu 0,92 01 jauh dari 0,05. Jadi H0-nya itu yang untuk sini metode produksi suhu. Maaf, untuk residualsnya itu diterima. Sehingga tidak ada pengaruh signifikan dari interaksi antara metode dan suhu. Sehingga metode produksi dan suhu penyimpanan masing-masing itu secara terpisah berpengaruh signifikan terhadap jumlah cacat produk. Sehingga untuk kombinasi antara metode dan suhu itu tidak memiliki pengaruh signifikan. Dan itu untuk kesimpulan yang nomor 2. Untuk kesimpulan yang nomor 1 itu kurang karena nilainya jauh dari 0,05, H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Sekian dari kesimpulan nomor 1 dan nomor 2 dan sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.